Ya udah diterjemahkan Pak Tuyul, mana ada Ya, lah kalau terjemahanmu itu baru diterjemahkan pada abad 1800, pada tahun 1886 pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu di Batavia. Nah, sekarang nama lembaga kitabmu apa? Lembaga Biblos. Kan bukan, tapi lembaga Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Qur'an. Paham nama lain Anda? dari Al-Quran. Ya. Oh, jadi Al-Quran itu ada nama lain ya? Oh iya, banyak nama-nama Al-Quran itu namanya banyak. Oh, Al-Furqan. selain Alkitab apa nama lain dari Al-Quran? Kenapa larinya ke sana? Akui dulu bahwa kitabmu itu nyolong dari Al-Quran. Aku enggak. Kenapa saya harus akuin sesuatu yang nggak perlu saya Buktinya akuin? lembaga kitabmu aja ngambilnya dari Al-Quran, Kan Alkitab. ngomong kalau itu nama lain dari Al-Quran, itu pertanyaan yang sangat bodoh itu. Iya, terus dari mana kitabmu? Dari mana kitabmu rampok kata Alkitab? Dari mana ngambil kata Alkitab itu? Ada malu. dari Al-Quran, Alkitab. Aduh, Loh. ampun. Malu dia. Malu dia. Malu kalau kitabnya, nama kitabnya hasil nyolong dari milik orang lain. Malu Mau dia. bilang lagi, malu dia. Dalam hal apa malu? Loh, nama kitabmu itu rampok dari Al-Quran, ngerti nggak sih? Kalian itu yang harusnya malu. Kok Kau Alkitab nangis, nama lain emang? dari Alkitab? Oke. Sekarang begini, siapa yang merampok kata Alkitab? Al-Quran atau kitabmu? Alkitab nama lain dari Al-Quran katanya. Ya Al-Quran aja, Bung. Nggak ada Nenekmu nama lain dari kiper. Tidak ada nama bikin lain dari malu. Al-Quran. Ya Al-Quran. Kok ada nama lain dari Al-Quran pula? Goblok, dia setengah mati. Aduh, parah Apa nih. kurang Nah, goblok sejak 1400 tahun yang lalu Al-Quran itu nama lainnya Alkitab. Kitab. Iya, nah, kitabmu gitu. datang ke Indonesia, ya kan, karena mayoritas di Indonesia itu Islam, makanya dengan liciknya mereka menamai kitabnya mereka yang tadinya Biblos jadi Alkitab. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menipu, supaya apa? Supaya orang Islam ini terpesona bahwa kitab yang dimiliki Dari Kristen Yunani. itu berasal dari Yunani itu berasal dari Allah juga, begitu. Memalukan. Ya begini. Kenapa? Cuma harus belajar sejarah, jangan membodohi. Oh iya, mari kita belajar sejarah. Oke. Begini. Mari kita belajar sejarah. Oke. Iya. Oke. Bahasa Arab yang kamu gunakan pun itu bukan bahasa Islam, itu sudah Enggak, kita bahasa yang Alkitab sudah dulu, ada Alkitab dulu. sebelum Alkitab Nabi dulu, Muhammad. Alkitab. Jadi Nabi Kata Muhammad Alkitab pun dulu. Kata Alkitab. menggunakan itu. Ya gini, Kata kemudian Alkitab itu dulu kita bahas. itu sudah ada jauh sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quranmu itu kopian, Al-Quranmu itu buatan setan, buatan Nah, Nabi setan. ini ngajak ngomong sejarah tapi buta sejarah. Ternyata dia tidak tahu. Bentar, gantian ngomong. Ternyata dia tidak tahu bahwa Bible berbahasa Arab itu adanya setelah Al-Quran. Jadi itu sudah duluan ada. Kalian bodoh sekali gitu. Bodoh memodohi umat kalian ini. Oke, tunjukkan manuskrip apa? Bentar bang. Bentar bang. Aduh. Turunin nggak bisa dialog dia. Nggak bisa dialog. Turunin. Nggak bisa dialog. Nggak bisa dialog. Kesurupan. Roh Kudusnya masukkan ke botol dulu. Nah ini ya, orang Kristen ini bentar. Ini bentar. Ini nggak tahu kalau dia tidak tahu bahwa Alkitab yang berbahasa Arab itu adanya tahun 825 Masehi. Sebelum itu tidak ada Bible berbahasa Arab. Kalau ada tunjukkan sini, manuskrip apa yang ada bahasa Arab sebelum Al-Quran, tunjukin sini, kita main data. Justru Al-Quran Bible yang berbahasa Arab itu adanya tahun 825 Masehi. Ya, itu Bang Kores tahu itu. Silakan Bang Kores. Ngajak ngomong sejarah sejarah gimana sih? Yang penting kan Biblos Arabik. Iya, ini udah masuk. Tadi enak tuh siapa tuh Suara Pengharapan supaya paham dia. Biblos Arabik itu baru ada di abad ke-9, tepatnya di tahun 867. Namanya itu adalah Codex Mount Sinai 161 Arabia. Ya, jadi terima kenyataan. Biblos kalian jauh lebih muda.
300 tahun daripada Al-Qur'an kami, gitu loh. Ya nggak Terus apa-apa. apa hubungannya kalian namanya Alkitab? Yesus kalian bukan dari Arab, Bre. Bukan dari Arab. Ngapain pakai nama Alkitab tuh ngapain? Ya supaya bisa diterjemahkan nipu. ke dalam bahasa Melayu, makanya jadi Arab. Supaya bisa Di bahasa nipu. Melayu buku kita. Bang Kores, buku ya dipandu buku dulu ya, itu. Bang Kores. Kumpulan Saya kertas makan yang dulu, Bang terkumpul Kores. namanya buku dalam bahasa Proto Melayu Riau. Kan itu yang diambil Indonesia Proto Melayu Riau. Ya buku namanya. Bang Kores, Ya, kenapa dipandu kita? dulu ya, saya makan dulu Bang Kores. Iya, lanjut. Oh, siap aman. Yang penting kan isinya benar. Sama ini juga tadi tuh apa ya? Oh iya, kalau mau gini supaya damai. Jadi kekristenan tidak terpojokkan dengan sejarah yang nyata. Kalau mau kalian diganti aja namanya jangan Alkitab tapi Sang Buku. Ah, kan gitu enak. Kalau mau. Kalau enggak ya balik aja ke kalau enggak Biblos bahasa Yunani ya Ta Biblia bahasa Latin. Kalau enggak ya Sang Buku, itu baru bahasa Indonesia yang baik dan benar dan tidak menyinggung-nyinggung agama Islam. Itu paling. Silakan Gurunda, gas lagi. Kepanjangan daripada LAI ternyata Lembaga Bible Indonesia. Aduh, LBI aturan kan, Lembaga Bible Indonesia seharusnya. Itu kan terjemahan nama, nggak penting cuma. Kami juga nggak mengkultuskan nama Alkitab kok. Kami kan mengikuti di dalam isinya yang kami ikuti, bukan namanya. Apalah arti sebuah nama? Isi yang Dari mana nama- yang Anda ikuti? Dari nama itulah akhirnya menipu. Gitu loh. Apa artinya sebuah nama? Justru dari nama itu menipu. Seolah-olah bahwa kitab kalian itu berasal dari Tuhan. Padahal pengarangnya juga nggak jelas. Yang ngomong Iya kan? kan kamu, yang kalian. Yang ngomong kamu bisa kita buktikan dong. Bisa kita buktikan. Ya contoh Matius 9 ayat 9. Katanya Matius ditulis oleh Matius, ternyata bukan ditulis oleh Matius. Nah, makanya saya bilang kitabmu itu nggak jelas penulisnya. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Apa ini tulisan Matius kayak gini? Hah? Anak SD juga tahu ini salah ini kalau ditulis oleh Matius. Makanya saya bilang Matius bukan ditulis oleh Matius. Penulisnya tidak jelas. Kemudian Yohanes. Kalau Anda lihat di dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya bahwa kesaksiannya itu benar. Apa tulisan Yohanes? Aduh. Jadi penulisnya nggak jelas. Begitu. Monggo Aki Juma. Lanjut. Ya, jadi saatnya Anda sadari ya bahwa dulu Bible itu pertama kali masih menggunakan kata masjid, kata Ka'bah, insya Allah. Tapi setelah mereka kemudian banyak memurtadkan orang dengan data-data itu, akhirnya kata-kata itu diganti sedikit demi sedikit. Kata Allah juga akan dihilangkan itu dari Bible ketika target mereka itu sudah tercapai. Ya, Alkitab juga nanti akan dikembalikan kepada original teksnya ketika tujuan mereka itu sudah tercapai. Sekarang masih mereka gunakan karena kenapa? Kandang mereka masih kosong, masih butuh domba tersesat. Itu misi, Bung. Anda harus pahami itu. Itu misi. Jadi mungkin 200 tahun, 300 tahun setelah para apologet ini sudah tidak ada, nggak ada lagi yang peduli tentang apologet dari Islam, banyak sudah murtad, maka Biblemu itu akan ditulis Biblos. Ya, nggak Rasul apa-apa. akan diganti Apostolos. Jadi kamu harus mengakui bahwa Justru masih bagus. menggunakan istilah-istilah Islam karena target belum terpenuhi gitu. Itu Karena kan target kata- belum kata terpenuhi, serapan aja. Itu kata serapan aja, maka nggak kemudian penting. nggak bisa kamu katakan kata serapan, nggak bisa. Biblos itu artinya buku. Gak bisa. Maka ketika Lu Biblos di Indonesia itu ngapain nyerap diterjemahkan Arab ke gitu dalam loh bahasa maksudnya. Indonesia, Kan maka diterjemahkan. Biblos itu harusnya betul yang dikatakan oleh adik saya tadi. Ya, sang buku itu harusnya. Kalau mau di Indonesia kan Biblos itu gitu. Ya memang nggak apa-apa karena yang diuntungkan kamu. Ya nggak Tidak apa-apa. enak di kami. Yang penting orang Gitu. bisa mendengar kabar baik keselamatan. Kabar baik yang mana? Yang mana yang disebut kabar baik? Nah, Ketika Nabi Tuhan itu ditampar aslinya diseret di ini. dalam mukanya itu kabar baik. Gitu.
Kabar apaan itu? Itu kabar duka. Aku doakanlah kau Bukan, supaya kamu gurunya gini maksudnya mengalami tuh. Tuhan Yang penting kabar baik diberitakan. Kenapa? Karena dia kan nyomot-nyomot yang ada di istilah Islam gitu. Jadi, loh, kok di kalian juga ada? Oh iya, karena di sini tuh Yesus juga begini begitu gitu maksudnya. kebalik gitu, kebalik gitu. Tapi nanti kalau saya ngomong kalian pakai hati, ya udahlah, daripada aku menyinggung ya nggak apa-apa, kalian yang menyinggung, aku hanya membantah aja. Silakan aja Anda ngibul apa yang Anda ingin sampaikan. Nggak akan ada. Nggak akan Banyak ada. lah. Masih syukur-syukur apologet Islam itu tidak menggunakan terjemahan kitab terbitan 1928. Masih syukur-syukur. Banyak Umat banget. Islam itu mengasihi kalian. Tuh. Banyak Juma, banyak banget. Satu aja. Nanti kalau kita ketemu aja dah, jangan di sini deh. Yalah. Oh, marah. Nenek Muki. Apa yang banyak katanya gurunya? Paulus yang kau aja berhadapan dengan saya. Jangan macam kamu itu yang nggak ada ilmu. Maaf, saya harus katakan seperti itu. Kalian yang Apa yang banyak? Aku nggak dengar tadi, kecil banget suaranya. Ya, saya juga nggak tahu. Maksudnya banyak aja untuk hibur diri. Nggak ngerti apa yang banyak gitu. Yang pasti yang harus Anda ketahui bahwasanya yang Anda katakan kabar gembira itu adalah kabar duka. Paham? Iya, kabar duka buat kamu. Oh, memang betul. Masa Nabi Tuhan dilantik jadi Tuhan? Itu kabar duka itu. Dilantik Ya. jadi Tuhan katanya. Loh, memang dilantik Tuhan kau itu. Roma 14 nomor 9. Kisah para pewarta 2 nomor 36. Yesus itu Tuhan karena dia dilantik. Tadinya mayat, hidup untuk menjadi Tuhan bagi kalian. Paham? Makanya belajar. Makanya belajar. Ya dong. Makanya belajar. Jadi Tuhannya orang Kristen itu adalah mayat yang dihidupkan untuk dijadikan menjadi Tuhan. Baca Roma 14 nomor 9. Itu. Kamu mengartikan ayat, saya suka udalmu, emang dari dulu kamu begitu. Oke, saya bacakan. Saya bacakan supaya kamu itu. Kamu baca perikopnya, kamu baca satu pasal itu. Jangan perikop, jangan perikop. Itu satu data saja itu sudah cukup. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Mati ini menjadi mayat kan? Dan hidup kembali menjadi mumi kan, supaya ia menjadi Tuhan. Tuh, coba lihat. Oke? Jadi dia harus menjadi mayat, lalu kemudian dia hidup, baru kemudian menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu itu adalah Tuhan yang dilantik. Yang ini gurunya yang membuat ya itu, yang Allah membuat itu loh. Iya, itu ada dalam Kisah Para Rasul 2 tuh. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oh iya. Ya. Coba Anda bacakan di sana kitab Anda tuh bahwa Tuhanmu itu dilantik. Tuhan membuat Berapa? Tuhan menjadi Tuhan. Nah, Gimana Kisah Pewarta 2 nomor 36. Kan kamu yang ngomong. 36. Ini ya, kita tuh ngomong ada datanya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu dibilang. Terus salahnya di mana? Intinya begini. Banyak dalil-dalil yang dikatakan Paulus itu dirahasiakan oleh gereja ketika mereka sedang kebaktian. Kenapa harus dirahasiakan? Kan bisa baca Alkitab. Iya, tapi kan nggak pernah membaca kalian itu. Kalian kan budayanya bukan membaca kalian, berbicara kalian itu kan. Astaga. Memang klaim kalian luar biasa ya. Kalian nggak, banyak yang kalian nggak tahu dari dalil-dalil. Oh Ya ya, nggak? banyak. Itu dia. Nah, kenapa Bener kan kamu gue bilang banyak budaya kalian itu disembunyikan? berbicara bukan membaca. Banyak disembunyikan, ngapain disembunyikan? Orang jelas-jelas Ini tertulis. ini aja lu baru tahu ini. Apa baru tahu? Berapa? Kisah para Apostolos 2 nomor 36. Baru tahu Apa kan? yang baru tahu? Tahu Ini baru tahu bahwa gimana? Theos membuat Yesus jadi Tuhan dan Kristus, ya kan? Menjadi Tuhan dan Kristus, tahu saya. Dari mana pula saya nggak tahu. Ya terus kenapa lu kaget ketika kita baca? Kenapa lo kaget gimana? Kan tadi saya tanggapin kamu. Terus apa yang salah dengan itu? Ya karena kamu bertanya Ya buat gimana kita, ya Tuhan buat kami kita, dilantik. buat logika Islam, Itu Tuhan dilantik itu tidak Tuhanmu. dibuat, tidak dijadikan Tuhan itu. Makanya saya bilang, kamu harus memahami itu dengan benar. Kalau Ya kamu udah gimana menggunakan coba pikiran Tuhan dijadikan sendiri, tuh benernya tuh di mana coba? Gue pengen tahu. kamu akan mengartikan sesukan udelmu.
Ya udah gimana Ya langsung udah, aja lah. kalau salah dibenerin coba, yang benar Nah, gimana? coba salahnya di mana? Silakan. Gitu. Nih, kita baca ya. Kita baca ya. Baru ngecek, Baru baca. lu tukang bohong dasar. Katanya udah tahu katanya. Ya saya kan nggak penghafal, harus saya hafal persis dengan ayatnya. Makanya kalau budaya lu berbicara aja gitu. Jangan bilang budaya kalian tuh membaca. Inilah kenapa gua bilang banyak dari Ya udah banyak dari suruh nerangkan Bang Kores, suruh nerangkan coba terangin dong. silakan. Terangin aja yuk. Ini satu hal lagi yang saya perlu kasih tahu kan, biar penguk kalian. Enggak, tunggu dulu. Menurutmu tadi kan salah kita. Coba terangkan dulu itu tadi yang menurutmu salah dong. Biar Iya, enggak saya jadi terangkan fitnah. nanti. Saya Ya, terangkan silakan. nanti. Nih, mumpung saya masih ingat ya. Kalian juga harus sadar ya, dan kalian kan sangat bangga, hafal Al-Qur'an, hafal ini. Belok topiknya. Enggak usah kemana-mana, enggak usah kemana-mana. Coba diterangkan saja. Katanya tadi kita salah. Coba diterangin aja masalah Tuhanmu dibuat itu. Ya udah, bacakan, silakan. Jadi gini Ya loh. udah, ya. silakan. Mumpung saya ingat, dengar dulu. Bentar, nanti kita baru bahas lagi tuh. Ingat dulu. Alkitab itu terdiri dari 32.000 ayat, ya. Sedangkan Al-Quran kalian tuh cuma 6.000 sekian. Jadi kalian nggak usah terlalu bangga gitu loh. Nggak mungkin. Ini juga aku saya- jawab ini aku jawab. Sini aku jawab. Oke, kita gini ya. Oke, gini. Buat apa? Oh iya, saya nggak apa-apa, hafal? nggak apa-apa. Lu berapa? Ada berapa ribu? Ada berapa ribu? 3.000. Ada berapa ribu? Coba tunjukkan ke 300.000 saya katanya. pendeta Yaudah, yang gini. hafal 1 lembar bolak-balik aja. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar bolak-balik aja. Jangan yang itu dulu Satsuki. Itu kesusahan buat dia. Ini yang gua tantang begini. Cecer kitab lu satu persatu. Jangan digabung kayak gitu, jangan diklipping kayak begitu. Kita adu sama Al-Qur'an. Injil Yohanes kita adu dengan Al-Qur'an mengenai penciptaan alam semesta. Berani nggak? Iya, nyungsep lah. Jangan main berani. keroyokan. Biblos lu jangan main keroyokan. Itu kan kumpulan kitab-kitab di clipping. Main satu-satu sama kita, by one. Berani nggak? Gue itu sampai Dia 5. Dia mengatakan karena Al-Quran itu. Lu kira biblos lu yang tebel itu tuh adalah satu kitab yang isinya tuh komplit kisahnya? Enggak, bre. Biblos lu itu kumpulan buku-buku yang dikumpulkan dari penulis-penulis orang-orang yang tidak saling mengenal. Lah, Gitu iya kan? benar. Kalau itu ya benar. Ya benar. Nah, kalau sekarang itu. ayo kita buy one. Kita adu makanya- kitab Yeremia dengan Al-Qur'an mengenai kisah Nabi Nah, Adam. terus, Mau nggak? Terus lo kan tadi kan bilang ya kan, kalau di dalam Alkitab ada nggak? Nah di Al-Quran lo emang di secara terperinci kayak misalnya silsilah dari kehidupan misalnya dari nabi-nabi Apa? sebelumnya, emang di Al-Quran lo ada secara lengkap ditulis? Ada. Di mana? Nah, ayo kita adu Tunjukkan sekarang. kepada Kita adu kisah para apostolos lu dengan Al-Qur'an mengenai kisah Nabi Ibrahim. Mau nggak? Ya nggak usah dulu Nabi Ibrahim, saya tunjukin. Satu-satu. Nabi Luka aja. Karena celahnya lu di situ. Udah lu udah naskah kalau Kores dulu. Udah, sekarang saya belum lanjut, lupa. lanjut. Bentar, saya belum lupa. Menurut Anda tadi kita salah ketika mengatakan Tuhanmu itu dibuat. Tolong terangkan yang benar yang seperti apa. Silakan. Jangan tanya ayatnya pada kita. Karena kamu sudah berani nyalahkan, berarti kamu sudah baca. Ya Silakan. emang salah lah. Ya Kok udah. dibuat? Ya Orang udah. Oke, Dia- terangkan dia yang berdasarkan awal dan akhir kok. terangkan Pada berdasarkan ayat. Oke, Oke, silakan. Saya terangkan dari kejadian ya. Bukan kejadian yang di situ tadi itu loh. Tuhanmu Ya, itu iya, mati dan saya- bangkit untuk jadi Tuhan. Coba itu yang ayat itu Anda terangkan gitu loh. Ngapain ke kejadian? Nggak nyambung. Silakan. Ayat yang kita sebut tadi itu kan menurutmu salah. Yang benar seperti apa? Silakan. Yo. Mau naik tag nama aja ya, soalnya kebanyakan ini saya nggak tahu nama-namanya nih. Ayo, silakan. Silakan dilanjut. Terangkan menurutmu salah. Yul, Di mana tadi cuma ayatnya di mana tadi? Wesh, nah ini budaya kalian. Astaga, Udah nyalakan Allah. dulu tanpa baca kitabnya dulu.
Modal ngeyel dulu tapi belum baca. Bukan modal Inilah ngeyel. kebiasaanmu. Kalau kita kan enggak, gini, kita gini. sudah baca baru menyampaikan. Aduh. Gini, ikuti Apakah saya, sesuatu ikuti yang saya. Gini loh, Ikuti saya. gini loh. Asyhadu. Kamu nggak usah terlalu bangga dengan itu. Apakah kalau saya Ikut menyebutkan saya. satu ayat, Asyhadu. nanti kamu langsung tahu itu ayatnya di mana? Kan enggak kan? Udah ikuti saya. Asyhadu. Diam dulu deh. Tadi ayatnya di mana? Hus, enggak saya kasih tahu, enggak mau. Karena Anda sudah bantah, Ya udah, Anda nggak usah sudah dibahas. bantah tapi belum baca. Beda dengan kita sudah baca keseluruhannya baru menyampaikan. Anda ngeyel dulu tapi belum baca. Ini kelakuanmu. Saya Ya Bang Ayo. Yul, saya sarankan kalau mau diskusi yang mengedukasi lah ya, yang akademis. Jangan Iya. asal framing, jangan asal cuap, nggak enak didengarnya. Bukan, Ini yang bukan nonton loh, 1,7 triliun loh. ketika lo membacakan satu ayat dalam Alkitab, apakah saya harus tahu itu ayatnya di Bukan mana? Alkitab, Bible, bukan Alkitab. Oh, katanya kan tadi kitabnya bukan Alkitab. Lu aja penggunaannya Alkitab lu, tukang bohong dasar. Aduh. Asyhadu. Parah. Katanya kitabnya tadi Biblia, sekarang Alkitab. Gimana sih ini orang? Nih sambil lu tahu, sambil lu mencari-cari apa tadi yang dikatakan oleh Gurunda, dalilnya di mana, kita kasih tahu dulu. Ini Gurunda Zuma, Statsugi dan kita semua yang ada di sini, kita ini udah lama bersinggungan dengan para penghujat dari Islam gitu dan orang-orang Kristen yang ingin belajar tentang Islam. Sehingga kita tuh tahu banget karakter kalian seperti apa, Yoel. Kita tahu banget. Iya. Dan saya Ngeyel juga tahu dulu. banget karakter. Makanya jangan ngeyel kalau sama kita. Ngeyel Kudus dulu. itu surah apa, nomor berapa? Tanya Roh Kudus. Kristologi ini Iya. tahu banget nih karakternya. Asyhadu. Kalau kita kan enggak, kita baca dulu baru menyampaikan. Kalau kamu enggak ngeyel dulu baru mau baca. Ini kecelakaan ini. Kan baru mau baca, Budaya baru mau berbicara, cari. ngomong budaya membaca. Selamat datang di kebenaran, Yoel. We invite you to Islam. Apa ya? Bu? Kalau kamu belum baca, ngapain kamu ngeyel? Ini bahaya ini. Ya gimana Bang Saya Yul? dikasih tahu, enak aja. Bang Yul apa mau dilanjut? Apa Kita mau diganti cari dia. sama yang lain Bang Yul? Bang Yul udah ngasih bendera Enak putih aja, belum Mi. atau Saya bendera nggak akan kuning? nyuapin, enak aja. Udah yuk. Berani yuk. ngeyel Bendera kok. kuning aja ya. Nggak gini, Yuk, gini yuk, aku ayo, ngerti, ayo aku aja ngerti. Gini, aku ngerti. Yoel, perikopnya kisah para apostolos 2. Dalil yang kita bahas itu di 36. Lu baca dulu itu nanti naik lagi ya. Silakan ini Dinda Faldi. Aki Aku yang Dinda bisa Faldi. cari, ya. Bu. Aku bisa cari. Konten Cuman kalau mau ayatnya naik jangan mabuk anggur nggak katanya. pas gimana. Bukan berarti Nggak apa-apa dibaca Ya. dulu aja baru naik lagi terus ngejelasin mengenai yang dibahas. Mabuk ketek. Baca aja dulu biar pintar. Ini Erik Nambaban nih, saya tes dulu nih. Ini namanya bagus, Nambaban. Coba saya tes Jadi gitu dulu. Ikhwan yang di bawah tuh kalau misalnya mereka soalnya Biblos kita lebih lengkap kisah nabi-nabi, adunya satu persatu gitu. Karena mereka tuh kumpulan buku-buku di clipping. Ya, selamat malam Bang Erik. Selamat malam. Ya, Irba. mau berdiskusi atau gimana Bang Erik? Apa mau langsung pakai sarung tinju? Itu buat apa kalau kita main tinju-tinju, Bang? Intinya Ya, silakan, Bang Erik. Intinya beragama ini kita saling ini. aja. Nggak usah nasihatin kita. Kita agama kita udah sempurna. Nggak usah nasihatin kita. Di sini mau berdebat, bukan mau saling menasihatin. Ya udah kita nasihatin balik ini nih gua nasihatin balik gini. Kita ngerti Bukan, ngapain kita di sini tuh kita bukan. ngerti Erik Nababan, kita Bukan, ngerti. bukan. Kita di sini adalah untuk membantahi syubhat dan fitnah yang datang kepada Islam begitu. Kalau di luaran ya kita manusia normal. Banyak teman gue yang muslim, Gurunda juga pegawainya ada yang kekristenan, Satsugi juga sering berinteraksi dengan warga-warga Nasrani gitu. Nggak ada masalah soal itu. Kita fokus, kita tahu apa yang kita lawan gitu. Jadi kalau misalnya ada Kristen yang penghujat, bukan berarti semua Kristen akan kita libas juga, nggak gitu. Aman Erik, kita semua di sini orang dewasa. Jadi ada Ini yang medan tempur, ditanyakan Bos, atau medan tidak? tempur. Ya, Ini jadi medan ini tempur. gini Bang Erik, sebelum Bang Erik ini bukan komal untuk curhat-curhatan atau mesra-mesraan, tapi untuk diskusi atau debat, gitu Bang Erik. Silakan Bang Erik. Oh, Ya, harus- ini medan tempur.
Oh. Jadi kalau di medan tempur jangan menasehati, jangan perang. Nah, itu nggak masuk dah. Ini udah medan tempur soalnya nih. Ya silakan Pak Erik, Gitu ya. silakan Pak Erik 5 menit. Ya bang, Kita ini medan perang tempur bang. argumen maksudnya bang. Kita tempur argumen Iya. bang. Silakan. Iya, kalau buat aku nggak perlu tempur-tempur lah aku bang, ya. Ah, ya turun bang. Kalau Oh anda ya udah turun takut kalau perang, nggak mau takut kalau nggak perang mau turun. diskusi. Nggak bisa Erik, nggak apa-apa kalau kita nggak bisa. Kita Islam kalau kita disenggol ya senggol balik lah harus. Iya, ini medan tempur ini. Tapi jangan Tuh, coba-coba Pak Erik. nasihati kita. Kita ini dari 2009. Dari 2009 kita sudah ngerti apa yang kita lakukan. Jadi nggak usah perlu dinasehati. Ini medan tempur, maju berarti bertempur gitu. Siapkan amunisimu. Betul. Oh, gitu loh. Ya Kita nasihatin kita balik kasih nanti kesempatan jadinya dulu gitu. kepada kekristenan. Ini Psiko dari Kristen bukan? Akhir yang sana itu tulisannya dihilangin aja. Oh iya iya. Bentar. Assalamualaikum. Aku dari Islam bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih support aja Sebentar buat ya Bang Psiko, kita mau naikin yang Kristen dulu ya. Bang biar 1 menit buat teman. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, Ya, kasih. silakan. Kasih. Cuma mau ngasih support aja, semangat terus Bang Zuma, Bang Kores. Masya Allah. Alhamdulillah. Tatugi. Ya, terima kasih. Pengamat Terima debat kasih bang, juga. supportnya bang. Terima kasih, Mas Tidak, saya Bro. kasih janda aja deh. Kalau saya kasih janda aja deh, nggak apa-apa. Mengenai Bang Zuma, saya semakin mengerti tentang Islam dan tentang bagaimana agama yang lain. Terima Masya kasih atas Allah. ilmu-ilmu selama ini Bang Zuma ya. Insya Allah. Ini berkat guru-guru Masya kita yang Allah. ada di sini. Iya, makasih bang. Salam sama keluarga bang. Kasih ya. Ya, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang di atas tuh teduh tahu kalau dapat dukungan di bawah tuh. Jadi gini ya kawan-kawan Kristen ataupun Islam, jangan coba-coba naik ke Komal untuk nasihati kita. Kalau anda sudah berani naik ke Komal, tempur, siapkan amunisimu. Nggak perlu nasihat ini, itu udah nggak mempan buat kita. Kita udah jenuh. Ya kita naikin satu-satu aja dulu. Ini Pensom, siapa Pensom? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ada yang mau disampaikan? Kasih support aja bang. Mantap, Ya, terima kasih. banyak. Terima kasih bang. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bang. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, Allahumma Makasih, Bang amin. Fadli. Bang Suma, salam dari Sulawesi Barat bang. Alhamdulillah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini, Masya Allah. di warkop aku sering nonton live bang. Di Suma, mana Bang. bang? Masya Di mana bang? Allah. Di Mamuju. Di Mamuju ya? Di Polewali Mandar bang. Oh di Mandar. Kirain di Mamuju bang. Enggak bang. Ya, sampaikan salam kita kepada saudara-saudara yang di sana bang ya. Insya Allah kita akan Salam, menjadi Bang. benteng umat Islam ya. Siap, Bang. Benteng terdepan Polewali kita Mandar ini. itu, Polewali Mandar Masya itu saya sudah mensyahadatkan 1 orang pendeta bang. Tahun lalu. Masya Allah bang. Iya bang, di Aku nggak tahu ini. lingkungan, di Alhamdulillah. lingkungan aku Iya. hidup di lingkungan non Muslim bang. Iya. Iya nantilah. Oh. Tapi aman kan ya akhi di sana ya? Aman bang, aman. Aman kalau di sana. Alhamdulillah. Cuman pendeta yang saya Salam sama mualafkan itu teman-teman di kemarin. sana ya. Iya Itu bang. rumahnya Ustaz Duki sempat masih di diserang. Sumbar, alhamdulillah masih. Iman tetap teguh bang. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Siap, Bang. Kalau Iman ke tetap Mamuju teguh, cari terus rumah ngomong abang imin. saya bang. Kalau ke Mamuju bang. Oh siap bang, di mana bang? Alhamdulillah kakak saya yang punya ini stikers yang di Mamuju itu. Oh Stikas Mamu ya bang. Iya betul. Itu kakak saya yang punya. Iya, Mas. Tanya aja bahwa adiknya yang di Makassar pasti udah ngerti. Cuman beliau belum Ya tahu ini kalau yang saya dari upload. Kristen di tag aja ya. Itu Pendengarkan adalah aja Laskar suara saya Kristus. pasti dia tahu. Laskar Kristus suruh naik tuh. Katanya saya songong. Saya nggak songong. Saya buktikan kalau saya memang kelas berat untuk debat ya. Caranya gimana open cam yuk debat sama saya tanpa buka Bible yuk. Sini. Nah, ini cocok Ini lawan soalnya Bang Yudi. banyak nih. Gimana nih cara ngeceknya nih? Kebanyakan yang Kristen.
Ya disortir aja dari nama, misalnya namanya kan ada yang sangat-sangat Yunani kan biasanya gitu. Atau Iya, ketik tapi atau ketik nggak 3 ada. bagi yang Kristen ketik 3 biar dinaikin. 3. Oh iya, ketiga. Yang Islam Yang Kristen ketik ketik angka 3 dong. 1, yang Kristen ketik 3. Gurunda tuh. Ini mah politik. Nah itu tuh, ada yang ketik 3 tuh. Itu. Siapa namanya jualan nih? nasi. Jualan nasi. Bukan, Jualan. Julia Nasir. Rambo Dobol. Iya. Jualan nasi. Permintaan dulu Rambo. Iya, Bang Rambo ini ya. Bahaya tuh kalau Rambo. Kirim permintaan dulu Bang Rambo. Oh, ada. Ini Rambo versi Yunani ya, Bang Juma. Iya. Wish, gila. Wah, silakan Bang Rambo versi Yunani. Fakultas Hukum, Fakultas Kimia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim wabarakatuh. Kristen, Bang. Kristen Aku ini Muslim, Bang. 3 tadi dia. Wah, Oh, Ya. Aku ngefans sekali sama Bang Juma, sumpah lah. Malam ku tonton nih, sumpah. Begadang lah, habis paket beli. enggak, kok ngetiknya angka 3, Bang. Kalau angka 3 kan buat oten. Kayak mana ini? Itulah. Pingin kali dia naik itu maksudnya. Ya Kalau pengen Allah. nama Bang Juma, aku Ini ngomong, I love you, jebakan Bang. Bang Juma ampuh juga nih. Coba Iya, aku pengen gimana, tahu. Bang? Iya. Bang Rambo di mana? Medan, Bang. Oh, Medan, Horas. Wah, saudara saya ini. Allahu Akbar. Iya, Bang. Tapi kok iya, di Medannya di mana, Bang? Aku Medan Belawan, Bang. oh di Belawan. Belawan. Iya. Iya. Kemarin saya ke sana makan di Oh iya, Bang. apa? Nggak ngomong restoran apa? Kok ikan ngomong yang kan sana. ku masakan, Bang. Gimana? Ada restoran kan Gitu, yang Bang, di malu dekat aku pelabuhan nengok itu kan? Bang. Hah? Restoran dekat pelabuhan Belawan. Ada kan? Yang menu ikan itu. Ada banyak, Bang. Oh gitu. Kenapa aja Bang mau, Bang? Ku buati, Bang. Kok sini, Bang? Ngomong aja lah. Iya. Nantilah kalau ke Medan lagi nanti terus ke Riau. Iya, Bang. Udah gitu aja, Bang. Malu aku nengok, Oke, Bang. ditunggu. Bentar, oke, tunggu. makasih Aku ya, mau Bang nanya, Rambo. Akhi Rambo kenal Gurunda semenjak YouTube atau TikTok? Di TikTok aja aku kenalnya. Masya Allah. Aku suka sama ketawa. Hai gitu. Cak ngomong, cak tahu, Bang. Iya. Nah, ini Bang Rambo di ini juga ditonton juga YouTube-nya Bang Juma, Zulkifli di YouTube-nya ya. Betul. Jangan lupa. Betul. Oh iya. Sampai aku buat jadi ringtone ku itu. Suara ketawa Bang Juma. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ikon tuh. Udah lah ya, Bang. Gitu aja. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini gimana nih cara nyortirnya nih? Ini tadi Gurunda Juma bilang angka 3, malah dia yang muslim angka 3. Gimana ini? Maksudnya 3 bini kalau dia tadi itu bukan 3 Tuhan. Nah, ini ada Bang Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ini ada pen. Pak Ustaz Sugi, barakallah. Bang Juma, Masya Barakallahu Allah. fikum. Barakallah. Masya Allah, subhanallah. Anak dari Hidayatullah, Bang Juma. Sebentar, Bang Pen Dari? kirim undangan aja ya, Bang Pen. Dari Hidayatullah. 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 Mungkin Bang Majalah Juma ya? baca majalah Hidayatullah mungkin. Masya Allah, ya bener, iya. Tahu, aku tahu. Enggak ada yang Ya tidak kenal beberapa Hidayatullah. setahun yang lalu Hidayatullah itu mewawancarai saya. Beliau mau mengirim majalahnya ke saya, cuma waktu itu saya di Jawa, mau dikirim kemana? Saya bilang begitu. Saya di sampaikan Banten, saja ke Pak Sugi. Saya di Banten, Pak Sugi. Iya. Saya buat pondok tahfiz di sini. Masya Allah. Nah, Ada ini itu ada anu yang apa dari kekristenan mau majalahnya naik yang gimana nih?
Majalahnya yang memuat tentang saya ada itu, Hidayatullah itu. Siap, Masya Allah, Barakallah. Sugi Kristologi itu ada itu. Kemarin yang mewawancarai siapa ya? Saya lupa namanya itu, setahun yang lalu itu. Nanti Pak Sugi saya minta kontaknya Pak Sugi, siapa tahu bisa silaturahim. Iya, tulis ketik aja DM, 08. Enggak usah di akhi. Ada caranya itu 08. Sabar, 08. Terus 77 ditambah 26 ditambah 42 ditambah 77 ditambah 93. Yang Kristen juga boleh nyatet kalau mau debat sama saya, ayo, tapi harus video call ya. Tanpa buka Bible. Yang ngoten syaratnya video call kalau mau debat sama saya sini. Mungkin begini. Udah putus, udah dapat nomor, udah. Ya udah nggak apa-apa. Ini ada udah dapat nomor dah. Bodrek ya, Bodrek katanya dari kekristenan. Silakan, Bang Bodrek. Itu ada laskar Kristus di bawah. Nggak mau naik, dia nggak ngirim ini undangan. Halo, selamat malam Bodrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim lagi. Kok kayak mana ketiknya 3-3 kayak gini? Akhirnya gantian dulu ya Afan ya, nanti naik. Menit aja. Bentar ya. 1 menit. Makasih ya. 1 menit. 1 menit kasih. 1 menit. Kasih 1. Ya lanjut. Kodaiku. Bang Suma. Alhamdulillah, makasih Andi, makasih. Barakallah. Teki Monro. Iya, semua abang-abangku semua sehat-sehat ya. Ini di atas. Insyaallah, alhamdulillah. Oke, makasih ya, Bang. Baik. Ya, makasih. Rambugis. Insya Allah debater itu jarang sakit. Ya, insya Allah debater itu jarang sakit. Kenapa? Karena kita terus dijaga oleh Allah itu supaya menyampaikan kebenaran Islam. Assalamualaikum Ustadz Zuma, Ustadz Zugi, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greeting saya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit aja Ustadz, sehat terus. Saya selalu mendoakan perjuangan Ustadz. Iya, tapi jangan dipu dulu, jangan dipu juga lagi. Ustadz Zugi, ya. Gara-gara Esa, Tauhid, Takwa, Benar. Saya senang banget. Allahu Akbar. Ya, bahagia banget nih Bang Zuma, sehat selalu. Bang Kores, Ustadz Sugi, Bang Akal sehat. Semoga yang mendoakan juga. Saya akan berjuang dengan Amin. Saya ikut berjuang Bang di belakang dengan ilmu yang saya miliki bersama teman-teman juga. Ini X-Blank dari komunitas Bang, komunitas IT yang berperang dengan cara kita juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih ya Bang, sehat selalu ya Bang. Assalamualaikum, mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini aja Bang Juma, ini kan banyak yang dari Muslim pengen berinteraksi juga sama Bang Kores, Bang Juma, Bang Sugi gitu kan. Kita kasih kesempatan satu-satu. Temu kangen aja, temu kangen. Ya, boleh. Iya, temu kangen aja udah. Ya. Ini satu-satu ya saya iniin. Kayaknya mereka emang di bawah ada berapa waiting list? Banyak. 20-an. Lebih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Roji. Alhamdulillah akhirnya naik juga. Tunggu sama Facebook andalang nih. Ya silakan, ada yang mau disampaikan? Bang Zuma. Iya Bang. Iya Bang Ronji. Bang Zuma sama Ustaz Sugi. Iya Bang. Iya. Piye kabari? Bang Sugi. Pokoknya kalau kami waki woi. Bugis juga, masya Allah. Iya. Jak guru Linrona Naboro, betul.
Allahu Akbar. Oke, terima kasih host. Iya, sama-sama Bang. Sama-sama, Bang. sama-sama. Terima kasih banyak ya. sudah mendukung Selalu. dakwah kami, Bang. Terima kasih sudah mendukung dakwah sampai kita, bengkak Bang. katanya. Allahu. Antam jidat sampai bengkak. Gimana itu? Allahu Akbar, masyaallah. Ewako, ewaki. Iya, terus lanjut lain. Ya. Satu-satu naikin. Oh, setiap yang naik perintahkan bahasa daerah ya. Bahasa daerah. Emang ada yang ngerti nanti bahasa Bali? Sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Supaya kita tahu teman-teman kita ini dari mana aja kan. Iya betul. Nah ini nggak naik-naik nih, udah di add juga. Tidur kali. 50-an mah ada ini. Masya Allah. Naikkan sekaligus Bang. Waduh, kalau di Zoom sih enak naik semua. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan Bang Pasker? Pasukan kerja kayaknya nih Pasker. Pakai bahasa daerah Bang. Wow. Tuh kali Bang Sunga. Ya. Bugis lagi. Bugis Bang, Bugis. Masya Allah. Banyak ini calon apologis dari Bugis ini. Kok bisa kebetulan? Iya. Iya. Iya ini Bang mau ngucapin banyak terima kasih. Emang sudah diberi apa Bang sama kita Bang? Ya diberi banyak pengetahuan tentang Islam. Masya Allah. Iman kita pada kuat ini Bang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya cuma itu yang bisa kita berikan Bang. Ya. Di mana Ki? Di Wajo Bang, Wajo. Wajo, nice. Kota Sutra. Oke, thank you. Kota Sutra. Ya, terima kasih untuk makasih banyak ya Bang. Salam sama keluarga ya. Terima kasih atas dukungannya Bang. Salam untuk saudara-saudara kita yang di sana Bang. Ini Bang Roni menyesatkan, kirim permintaan sebanyak-banyaknya sampai kelengar katanya tuh. Waduh, ini Bang Roni JCC nih. Mana tadi Bang Wiro nih? Bang Wiro, ini. Kalau Wiro itu Madura Bang. Ya, halo Bang. Selamat malam Bang Wiro. Bang Wiro. Selamat malam, salam. Dari kekristenan ya? Bukan Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Mas, aduh, lawak-lawak ini. Saya udah semangat mau. Ini kan tadi saya tiduran nih kan. Begitu dengar salam saya langsung duduk Bang. Saya nggak taunya Muslim juga. Aduh. Lanjut. Ada 3 poin Bang. Yang pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada gurunda-gurunda semua yang ada di atas. Pemberiannya apa? Pemberiannya itu ilmu yang sangat berharga. Yang pertama, terima kasih. Quran, jazakallah khair. Khair. Yang kedua, saya ingin mengucapkan, saya ingin mendoakan ya, semoga diberi kesehatan dalam menyampaikan syiar Islam, dalam menyampaikan hadits-hadits dan juga menyampaikan kebenaran. Dan yang ketiga, Masya Allah. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada Bang Zuma terutama. Al-Karema Bang Zuma, Teki Monro. Alhamdulillah. Makanjat nama kursi. Bugis lagi. Dari mana Ki? Saya dari Parepare, tapi stay di Makassar Bang. Saya dengar infonya. Oh alhamdulillah. Masya Allah. Saya dinas Parepare 3 tahun. Sekarang sudah di Makassar. Iya. Di Makassar mana Bang lokasinya, posisinya? Saya 2 jam dari Jakarta. Oh. Iya naik pesawat. Artinya dari daerah bandara Sudiang.
Oh, di Sodiang. Oke, oke, Bang. Iya. Siap, saya sangat Oke, ingin makasih ya Bang. Bang, gantian ya Bang Wiro ya sama yang Siap, lain siap, ya. siap, Bang. Oke. Pokoknya yang stay di Pantau Makassar. nomor kontak saya, pantau di channel Udah, saya, udah. situ ada nomor HP saya. Yang Bugis jangan dinain lagi, yang Bugis gantian yang Pokoknya jawab. yang stay-nya di Bugis ya. Nanti tanggal 21 geruduk ke rumah Gurunda Juma semua minta nasi kebuli semua di sono. Iya, pantau di channel kita Zulkifli juga, Sugi Kristologi, terus kemudian Kelvin Slayer. Oh iya, salam akal sehat official. Salam akal sehat official. Iya, terus Ken Santang Official. Dosen debat. dosen debat. Oh, beda. Iya. Ganti. Di channel YouTube. Channel Ya, YouTube ini kita ada satu lagi. Iya. Ini gak ada namanya siapa? Selamat malam. Halo Sampurasun. Rampes, Sampurasun, suaranya orang Sunda. Rampes, Kecil suaranya banget, kok Bang. hilang? Ya, jadi dialog yang dibangun di TikTok ini itu tidak tersave ya. Tersave-nya itu di YouTube. Jadi kalau ini selesai, udah selesai, nggak bisa ditonton lagi apa yang kita perdebatkan tadi. Tapi kalau di Iya, YouTube betul. itu masih ada tersave. Jadi teman-teman yang ada di Komal, di yang sering typing itu sekali-kali masuk ke channel YouTube kita yang lagi berdialog. Iya. Ini Bang Jul kayaknya Silakan. sinyalnya. Ini Ahi gimana nih? Nggak ada suaranya? Halo. Coba Bang diperbaik. Ya, halo. Ya, saya kepengen ini gitu. Kan nanyain ini aja Triul nih. Itu Triul Slayer. Iya. Oh, ini pennya Bang Ya. Layar, bukan pennya Bang Juma ini. Iya. Wah, aku dapat satu. Ya coba. Tinggal Ustadz Suki yang belum. Baca Al-Fatihah coba. Ini Islam apa Kristen Anda? Bentar dulu. Islam apa Kristen? Apa? Bang. Ini. Abang ini Islam Kristen, Bang? Islam. Udah ngapain ngetes kalau Islam, Bang? Nggak perlu. Oh, Ustadz Suki ada satu si ini, Melani, tapi nggak mau naik tuh si Melani Pan Eden-nya. Nggak perlu Kok langsung ngetes, hilang ngapain dia? ngetes. Sinyal kali itu. Soalnya putus-putus dari tadi. Pokoknya saya naikin Kenapa dia semuanya. tahu nama pribadi pertama aku? Entah. Soalnya putus-putus dari tadi. Pokoknya saya naikin semuanya. Nama pribadi Ini Bang Dendi pertama. Camot. Noise lagi. Noise. Halo Bang Dendi. Selamat malam, Oh. Assalamualaikum Gol Muslim. Kabur dia. Jalil TV Sultan. Oh, ini yang punya TV kayaknya nih. Halo, selamat malam, Assalamualaikum Gol Muslim. TPRI, Waalaikumsalam TPRI warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, Dari TPRI Sultan, Pak. siap betul. Akare Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Iya, salam lagi pada salama Maneng. Alhamdulillah, makasih Deng. Pertama saya mau ada satu pertanyaan aja nih. Mohon arahannya gitu kan. Kebetulan tetangga saya mualaf, terus dia kembali lagi gitu. Nah, terus anaknya setelah dia mualaf, terus anaknya malah yang masuk Islam lagi karena perkawinan. Kira-kira menurut Bang Zuma atau teman-teman yang lain, apa sebenarnya dasar mereka ini untuk jadi mualaf gitu? Dan untuk saya sebagai tetangga yang muslim, bagaimana caranya supaya yang tadinya sudah mualaf, yang kembali lagi bisa mualaf lagi, dan yang mualaf ini bisa bertahan gitu, bukan karena mualaf karena pernikahan gitu Bang Zuma. Mohon arahannya dari teman-teman yang lain gitu. Makasih. Terima kasih banyak. Silakan Gurunda. Ya, kalau pengalaman saya gitu ya, mereka diajak dialog. Nah, tentu yang mengajak dialog ini bukan hanya menguasai pengetahuan tentang Islam, tetapi juga mengetahui tentang Bible. Karena kebanyakan teman-teman yang selama ini kita bimbing bersyahadat itu
dilumpuhkan oleh Bible-nya itu sendiri. Karena kalau kita hadapkan hanya sekedar Al-Qur'anul Karim, mereka akan mengatakan dalam diri mereka bahwa itu saya tidak imani gitu. Tapi kalau kemudian kita lakukan pendekatan dengan memahamkan mereka tentang isi Bible, ya insya Allah mereka akan lebih cenderung untuk teguh terhadap iman Islamnya, sembari kita dekatkan dengan orang-orang yang paham tentang Al-Quran. Itu yang selama ini yang kebanyakan kita bisa melihat teman-teman mu'alaf itu bisa bertahan. Nah, lain cerita kalau memang ada misi, karena memang salah satu misi agenda mereka itu adalah menikahi dan dinikahi. Masuk ke Islam setelah punya anak, diusahakan untuk kembali membawa istri, membawa anak, atau membawa suami, membawa anak. Keluar dari kandang untuk mendapatkan 2-3 ekor domba sesat masuk ke kandang, itu adalah bagian daripada misi mereka. Gitu Bang. Kasih Bang Zuma. Iya, saya tambahin sedikit ya. Memang begini Bang ya, kita itu harus hati-hati terhadap mereka. Karena mereka itu memang diperintahkan untuk cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi memang mereka punya misi Bang, untuk memurtadkan umat Islam itu dengan berbagai macam cara. Salah satu contoh hamilisasi, hamili saya. Ya, hamilisasi, hamili saya itu program mereka memang. Ya, bagaimana mereka itu supaya mendapatkan orang Islam itu, ya caranya seperti itu, melalui pernikahan, pura-pura masuk Islam, nanti murtad lagi. Makanya kalau bisa dihindari mu'alaf karena menikah. Kalau memang betul-betul dia itu mau mu'alaf, suruh belajar Islam dulu dengan benar, dibimbing dulu dengan benar. Kalau memang dia sudah kelihatan sungguh-sungguh masuk Islam, baru kita nikahkan mereka. Kalau tidak sangat berbahaya, apalagi yang pihak Islam itu perempuan, ini sangat lemah sekali ya. Tetapi kalau Muslim insya Allah kuat lah. Tapi kalau yang perempuan ini sangat lemah sekali, apalagi kalau sudah punya anak, nanti dia pikirannya udah macam-macam itu. Daripada saya repot, Ustaz Sugi, ya, jangan panjang-panjang. Ini yang antri banyak Ustaz Sugi. Oke. Itu saja ya, hati-hati lagi terhadap kaum mereka. Walang tardu angkal Yahudu wala Nasoro hatta tatabi'an Ya, Pak Jalil, terima kasih banyak ya. Terima kasih atas Tunggu bentar, tunggu. Ini Akhi Jaif sebagai reporter kah atau pribadi biasa aja, bukan lagi kerja? Kalau sekarang ini lagi posisi di lokasi syuting ini Bang. Kru ya, karyawan TVRI juga. Siap. Kenapa nggak syuting kita di TikTok kalau debat? Nah itu yang aku masuk ke situ gitu. Apakah lagi dalam profesi reporternya atau gimana gitu loh? Saya tiap malam pantau Bang Zuma, terutama kalau live ini kan saya sudah follow. Jadi kalau live pasti saya ikuti. Atau gini aja Bang Jalil, kalau Gurunda Juma Live sendiri ya, langsung diwawancara sama ini TVRI Sulteng gitu, akan lebih keren, akan lebih bermanfaat dan akan lebih tersampaikan. Gak bisa dong, gimana? Habis itu TVRI-nya diserbu batu. Ini kan TV publik, nggak bisa sembarang. Itu dia. Kontroversi. Cukup channel-channel kita dipromosiin Bang, channel-channel YouTube kita itu dipromosiin sama teman-teman kita warga yang ada di sana gitu. Betul. Jadi insya Allah VT-VT-nya Bang Zuma saya saya save, nanti saya bagi-bagikan lah di story biar mereka baca kan. Mantap. Itu sudah ikut dakwah itu Bang. Mantap. Terus bagian dari dakwah itu. Tapi kan Bang Juma doang masuk TV-nya, Bang Kores sama Ustaz Sugi juga pengen masuk TV. Nggak usah lah. Kalau aku sih nggak usah. Ustaz Sugi itu pantas. Jadi masalahnya ini yang saya bilang tadi. Saya kira udah cukup lah ya. Ya, anaknya itu ngaji di tempat saya. Anaknya itu ngaji di tempat saya, alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kebetulan di rumah ada TPA juga. Ya udah, itu yang murtad lagi itu suruh denger video kita aja Bang. Gampang caranya. Insya Allah. Terus kalau channel YouTube-nya ya. Saya enggak punya ilmunya soalnya. Nanti gini aja, saya turun tapi saya minta saran dari abang-abang semua, kira-kira apa yang perlu saya dalami untuk bukan mau jadi apologet, tidak, paling tidak ada benteng lah ketika suatu saat berdialog, apa yang saya mau pelajari dulu gitu, apa yang saya mau baca
gitu aja saya turun. Makasih. Dijelaskan di atas. Oke. Saya nyimak. Siap. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang harus dipelajari itu adalah siapa Yesus menurut Yesus. Itu aja dulu. Kalau itu udah tamat di situ, udah paham, udah bisa udah bisa sparring itu kalau gitu. Udah paham. Nah itu diulang Gurunda, kayaknya dia baru akan di bawah banget sekarang nih. Iya, itu dia makanya aku bilang kalau mau belajar tentang kanter-mengkanter tentang Kristen, pelajari dan pahami data-data di dalam Bible yang menyatakan apa yang menjadi pernyataan Yesus itu sendiri. Sehingga siapa Yesus menurut Yesus. Nah, itu dia yang perlu dipelajari. Lalu siapa Paulus menurut Yesus. Itu aja dulu. Dua aja dulu pahami itu. Kalau itu udah tamat, udah bisa ikut tarung. Lanjut yang aku lain. juga nambahin itu yang dari Gurunda. Ayah Ustadz Sugi dulu. Enggak, saya cuma suruh naikkan yang lain daripada kosong. Oh, ya udah ini Gak apa-apa. ada Kita ini, sambil bicara. Gurunda ini ada Silaska Kristus dari tadi nantang terus, karungin aja langsung biar cepet. Iya tunggu. Nanti itu penting itu soalnya yang tadi tuh aku mau nambahin 2 poin juga. Akhi Jaif dan juga Ikhwan Villa kalau misalnya memang ingin berjihad di jalur ini, konsep ketuhanan Islamnya kuatin dulu. Sistem terus mesti memahami juga sifat pewahyuan itu seperti apa. 2 ini aja dulu. Kalau aku pribadi ya, 2 ini dulu baru nanti compare ke mereka. Nah, nanti setelah di compare dia mau penakut. Nanti setelah di compare itu bakal kena banget. Karena sifat dari konsep ketuhanan Tuhan semesta alam Allah dan juga sifat pewahyuan itu selalu datang dari firman Allahnya. Allah itu selalu mendeklarasikan, mendekritkan ketetapannya. Berbeda dengan mereka gitu, yang datangnya nanti dari asumsi. Itu Akhi Jaif. Lanjut. Ini si siapa? Bang Anu kok nggak ada muncul? Kabur dia, udah kabur itu. Si Boasi sama siapa tadi namanya? Apa aku lagi susun puzzle, lagi pusing aku. Oh, lagi pusing. Si Boasi. Ini 72 orang yang nunggu. Ya udah naikin satu-satu. Ada Pak Vivo nggak? Ada dong Bang, itu banyak yang mau naik itu. Pak Vivo ada nggak? Oh itu Bang Riko naikin supaya Bang. Bang Riko naikin supaya iklan. Tar. Iya, Bang Riko naikin supaya iklan apa itu usahanya. Kita bantunya cuma bisa lewat iklan. Yang request 60 orang. Iya, tadi 72 sekarang 60. Banyak banget. Si Boasi nggak ada ya, itu dari Oten. Kita naikin Bang Riko dulu. Iya. Oh, ini ada dilema. Silakan. Assalamualaikum Bang pengamat, juga untuk guru-guru kami di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk Den Suma, terima kasih banyak atas ilmunya Den Suma. Saya orang Sinjai tapi saya di NTT. Saya juga saya juga walaupun cuma sebatas typing, kami juga berjuang di jalan ini Bang Suma. Alhamdulillah. Rapatkan barisan. Allahu Akbar. Dan saya lah salah satu yang saya kenal Den Suma yang mengajak-ngajak di TikTok dulu, melihat siapa nih Maliki Amala kan itu. Iya. Masuk Riva apa yang biasa saya ajak ke TikTok. Kita belum ke TikTok dulu itu Bang Suma. Iya. Saya masih pakai akun Roh bertanduk 7 dulu. Begitu. Oh iya betul. Ya, terima kasih Bang Suma. Iya, makasih saudara. Ya, rapatkan barisan. Ya, takbir Allahu Akbar. Ya, Allah. Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Riko naikin, Bang Riko. Ya, saya kasih naik Bang Riko dulu ya. Bang Riko 1 menit ya. Untuk promosi langsung silakan. Ini aja, promosi silakan langsung iklan. Ini soalnya ada yang dari Kristen tapi namanya ini saya nggak tahu nih. Mana Bang Riko nih? Nah ya, silakan Bang Riko.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riko, mualaf dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan. Saya mempromosikan produk kami yang berupa abon ikan tenggiri, abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, stik cumi biasa, pempek sutra ikan tenggiri, otak-otak tenggiri, cekian tenggiri. Yang berminat silakan follow dulu, lalu DM dan pemesanan melalui WA saya yang ada di bio. Terima kasih Bang pengamat debat dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya promosikan juga ini Uniripa. Bagi yang pengen Uniripa silakan ambil Uniripa ya. Bagi yang pengen Uniripa katanya pengen dipromosiin silakan ambil Uniripa. Rendang Uniripa maksudnya bukan Uniripanya. Uniripa dijual. Ya, saudara-saudaraku, ya untuk membantu kelancaran ekonomi saudara kita yang baru saja mualaf, silahkan dipesan produksi-produksi yang disampaikan oleh Bang Riko tadi. Ya, itu saja. Monggo yang lainnya naik. Aduh, ini gimana nih? Banyak banget tuh Uniripa udah saya promosiin tuh. Silakan kalau ada yang mau Uniripa ambil aja ke Jakarta sana. Kalau yang ingin Unikriva atau ingin rendangnya silakan di DM Unikrivanya. Unikriva sangat terbuka untuk ngebalas DM. Ikhwan. Iya, dan barang siapa yang menemukan Uniripa biarin aja. Rendangnya juara Ikhwan. Karena Unikriva asli Padang. Itu. Uniripanya yang juara apa rendangnya Bang Kores? Aduh Bang Kores nih. Dua-duanya. Unikriva sekarang gendutan sama cerah loh. Mantap. Tapi kurang cantik katanya. Mana nih? Waduh, ada nih. Silakan Uniripa langsung saja. Buat promosi saya kasih kesempatan sampai hari Natal kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh promosi tapi jawab pertanyaan saya dulu. Apa? Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Apa Bang? Roma 14 nomor 9. Bagaimana syarat-syarat untuk menjadi Tuhan? Jawab, nggak pakai nama. Mate dulu syarat. Enggak. Bukan harus mati dulu ya. Syarat pertama menjadi Tuhan, yang pertama harus belajar disunat, kemudian harus berbulu. Kalau nggak berbulu nggak bisa. Terus punya kelamin. Kemudian harus pintar juga, marah-marah gitu. Maksudnya dalam anggota tubuh yang sebelah mana yang harus berbulu tuh nih? Semua. Jadi dalam bahasa istilah enggak satu-satu dong, sebutin dong, jangan langsung include semua. Dalam ranah psikologi Islam itu saya lupa nama beliau yang menyebutkan Islam itu punya istilah untuk kulit namanya al-bashar. Al-bashar itu kalau ada daging yang dilapisi kulit itu dipastikan harus berbulu. Monyet itu kan berbulu karena ada kulitnya, jadi harus berbulu kalau lapisan kulit. Kalau enggak, kulit itu enggak ada bulu, Kang. Secara gini. Berdasarkan Roma 14 nomor 9 aja dulu. Syarat untuk menjadi Tuhan itu enggak ada bulu di sana. Harus mata dulu dibilangin. Mana Roma. Uni datang-datang ngebahas bulu sih, gimana nih? Iya. Udah saya kasih tahu nih. Mata dulu. Tunggu, Roma 14 nomor 9. Kamu harus tahu Yesus yang kamu salibkan itu harus bangkit dan menjadi Tuhan baik untuk orang hidup maupun orang mati. Coba dites dulu. Iya, kenapa sih diintervensi jawaban saya, Bang Zuma? Nggak boleh lah paksa-paksa jawabannya, kan jawaban saya. Masalahnya adik saya ini bahas bulu, gunting cukurnya belum dikembalikan, sayang. Nah, saya mau ke sana tadi. Jadi gini Bang Zuma, kalau seandainya nggak ada bulu, nggak bisa mencukur. Jadi harus gini loh Bang. Loncatan berpikirnya kalau para apologet ketemu gini lah, loncatan berpikirnya hebat-hebat semua. Enggak, coba lah Bang berpikir sedikit gini ya. Coba Bang gunakan pikiran kita yang sehat ini. Kalau Tuhan itu berbulu, coba Bang pikirin. Itu ketika misal bulu keteknya jatuh, itu bayangin loh Bang, itu bulu Tuhan loh Bang, jatuh ke bumi tersentuh tanah gitu. Itu bulu Tuhan Bang, nggak main-main. Abang bayangin kalau itu.
Ya, apalagi kulup yang daging, kulit. Firman menjadi daging, dilapisi kulit. Bang, aduh, aku pusing mikirin Bang. Tuhan itu punya bulu jatuh ke itu gimana? Enggak ikut kulupnya ketika naik terangkat ke langit, ikut enggak? Itu aja kok. Waktu habis. Masa jawaban aku diintervensi sih? Kalau Yesus itu, ini aku juga nanya ke Unik. Kalau Yesus itu Tuhan, bulu Yesus Tuhan juga nggak? Nah, siapa suruh? Gini, aku jawab secara komprehensif ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, maka firman itu telah menjadi daging. Daging itu ditumbuhi bulu. Jadi kalau seandainya dia berdaging, aduh, jadi parno nih, ngebahas bulu saya jadi parno loh. Apa sih itu? Bulu itu sesuatu yang wajib tumbuh di tubuh manusia. Kalau nggak ada bulu itu susah kita. Coba kalau ada orang kebakar, itu kalau nggak ada bulu badan itu cepat meninggal loh. Nggak mungkin Yesus nggak ada bulu. Bulu hidung tuh harus ada biar nggak masuk debu-debu. Bulu ketek itu harus ada. Bayangin. Ini netizen banyak yang protes. Ini teman saya Ibnu Fadil ini jaga dong, komennya dijaga dong. Ibnu Fadil. Masa kentut Tuhan wangi ada-ada aja. Jangan ngetik kayak gitu, nggak sopan. Ini gimana nih? Masih lanjut nih sama yang antri? New Daniel, pengamat debat. Nggak ada Bang Kores New Daniel di sini. Aku nggak jadi promo nih. Ya udah promo dulu. Ayo nih promo. Ya, kata Bang Zuma tadi, barang siapa yang menemukan aku maka nggak apa-apa, kata Bang Zuma. Oh, teman-teman di sini ikhlas, Kagian Santang ikhlas, Julius ikhlas, Pak Sugi ikhlas, Sikores ikhlas. Jadi tolong temukan aku. Terima kasih, wabillahi taufiq hidayah. Kok promosi diri sendiri, bukan promosi rendang? Kayak mana ini? Udah aku bilang, Bang Zuma aja kan bilang. Ini 1100 ikhwani filah, pasti yang cowok banyak dong. Gas. Enggak, yang jadi masalah gini Bang Kores, kemarin Uniripa mojok berdua sama bapak-bapak yang pakai kacamata. Mau naik tuh, Laskar Kristus. Oh, udah ada. Laskar Kristus mau Jangan naik. fitnah. Nauzubillah min dzalik. Jangan fitnah Kang Kian Santang, dosa loh. Nanti Bang Zuma beneran kiranya aku beneran loh. Kores dosa loh, fitnah itu. Anda tahu Kian Santang yang bawa berita. Karena kalau misalnya bohong berarti pasti 1001 ayo, yang mana? nonton loh. Dosa besar loh fitnah, menuduh wanita baik-baik itu mojok itu dosanya luar biasa. Enggak, bukannya Uni ngaku, Uni di komal siapa kemarin sama bapak-bapak? Sok. Uceng Fajar, hati-hati. Bapak mana? Bapak-bapak mana? Yang pakai kacamata, yang ganteng. Kata bapak-bapak itu nggak apa-apa. Saya ngambil Uni. Katanya, tapi harus benar-benar nanti saya seret ke KUA. Astagfirullahaladzim, itu Kang Makassar. Itu ya Allah, sadar itu. Makassar Gurunda. Harus siapin tuh Gurunda. Gedung Serbaguna. Nauzubillah min dzalik. Bang Zuma tolong bantu adekmu Bang, jangan sampai adekmu ini difitnah sana sini Bang Zuma. Nyatakanlah kebenarannya sesungguhnya adekmu. Mereka bercanda. Ini udah jam bercanda ini, udah jam 2 di tempatku. Bercanda membawa cinta. Nah, Bang Kores mau tajam pula. Alah. Tuh Laskar mau naik katanya Laskar. Beneran dia mau naik tuh. Turun katanya. Udahlah cabut. Laskar kalau naik tolong bawa lato-lato. Jangan ditinggal lato-lato. Silakan, mana Laskar nih? Aku turun, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat semua. Selamat bertambah juga. Ya, Niko sehat-sehat juga. Tetap segitu, jangan turun lagi berat badannya. Oke, mau nambah lagi 3 kilo lagi. Amin. Semoga bohai selalu. Mana ada emang Laskar Kristus di bawah? Ada. Ya udah gas ada itu tadi. Oke, buat teman-teman yang punya gift ya, gift silakan dihabisin aja sekarang giftnya ya, karena besok udah nggak laku lagi gift. Selamat malam Laskar Kristus. Ajaib. Bang Juma, Ustadz Sugi, nih Dokter Akal. Tadi ya. Wow. Ada yang Kecil mau banget. say hi nih buat Bang Juma nih sebelah aku. Ada yang mau cewek say hi ternyata. Bang Juma nih sebelah aku nih. Siapa tuh? Cewek. Emang dikiranya cowok ya? Iya. Anda Islam Kristen nih Laskar Kristus nih. Saya Kristen. Oh Kristen, oke lanjut. Ya udah open cam.
Tapi saya bukan mau debat sama kalian ya, soalnya saya bukan cuma ngamanitin aja. Cuma nih sebelah saya nih ada yang mau say hi sama kalian. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang-pejuang Islam. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Ini gimana ceritanya ini? Lu kok bisa begini? Itu salam toleransi awal-awal kan. Jadi memang lagi. Anda Islam Kristen, Bang? Muslim, alhamdulillah Islam. Oh, alhamdulillah. Itu Laskar Kristus ini istrinya atau gimana? Oh, dikendalikan. Tetap di bawah kendali. Tetap di bawah kendali tapi dalam pengajar. Jadi maksudnya istrinya gitu? Saling menghargai, teman-teman masih. Oh, teman. Ya oke lah. Ini kalian siapa? Kalian siapa? Jadi berteman dekat dan memang arahnya kita lagi menyatukan inilah. Oh, Laskar Kristusnya mau bersyahadat. Oh, siap. Ngerti. Itu maksud. Ya mudah-mudahan. Amin. Atas bimbingan yang kuasa. Maksudnya kita tidak bisa juga memaksakan. Mudah-mudahan itu ke arah yang baik. Diajarin Islam. Amin. Allahumma amin. Ahi belum kenalan siapa namanya Ustaz? Wanita kalau sudah Bapak? ada modal cinta kepada kita itu tinggal diarahkan. Kalau saya udah Islam banget. Jadi Bapak belum kenalan namanya siapa, Pak? Nama saya Mahar Arifin. Mahar Arifin. Iya. Kayak mas kawin lah. Kalau di Islam kan mas kawin lah ya. Jadi, Mahar Arifin. Jadi iya, atau semangat. Semangat ya. Terus istri aku juga mantan Kristen loh. Sekarang udah mualafah. Alhamdulillah saat 5 waktunya lancar dan tepat waktu. Alhamdulillah. Tapi kalau dibaca tadi ya Pak ya, Laskar Kristus komen-komennya agak kencang juga. Bukan yang ini kayaknya. Ya, itu atau yang ini? Masih. Yang ini. Ya, masih menggebu-gebu lah ya. Ya. Kalau sudah menemukan sesuatu yang boleh kalau bisa mau diskusi dengan saya juga boleh. Laskar Kristus boleh. Tentukan waktunya saja. Iya, Pak. Itu nanti kita di room sendiri aja. Tapi gitu. Boleh. Iya. Semua Bang Zuma dari Makassar ya, Bang Zuma sama yang lain. Kebetulan saya juga dari dekat-dekat sana juga dari Ternate Maluku Utara. Masya Allah. Jadi masih kuat lah. Tetangganya Sueb nih. Mana cukup lah. Punya amunisi juga lah karena di sana kan ada kesultanan dan lain-lain. Jadi kita bisa mengendalikan lah dari sisi itu Pak bilangin ke Laskar Kristus jangan dilama-lama kalau mau syahadat segerakan aja. Syahadat mah dari SMP udah syahadat tapi kan gak ke situ. Nanti kita akan gimana tuh? Dari Bang Zuma, dari teman-teman yang lain. Nah, ini Bang Zuma kemana nih? Ke Pental? Mungkin. Keluar ya. Ke Pental kayaknya Bang Zumanya. Jadi ya mudah-mudahan Bang Zuma bisa balik lagi lah. 6. Iya. Tapi ini loh apa ya fair lah. Apa maksudnya open minded gitu. Jadi dengerin dialog ini tuh berdua bagus. Iya. Jadi kita bisa lebih panas. Ini saya tanya ini jam segini masih berduaan ini di dalam kamar atau di ruang terbuka ini? Kamar terbuka. Kamar terbuka. Ustaz Sugi kepo nih. Kamar terbuka. Loh, iya. Jadi memang lebih kan nggak boleh berduaan karena yang ketiga setan loh. Ya pasti ketiga setan itu pasti. Makanya dengerin ini kan. Kalian makanya. Wah, mana ini Bang Juma? Ya banyak. Ini bukan ruangan Sista. Apalagi Om Sugi tuh serem. Ini Om Sugi nggak mungkin diajak debat ini gitu kan. Kores lagi sama gitu. Waduh. Iya. Mana Bang Juma? Ya nggak apa-apa. Ini aku bantuin ini ya apa namanya saudara muslim aku yang di ujung saluran sana. Kalau misalnya ini Laskar Kristus nih untuk yang sisternya. Kalau misalnya ngejelasin keselamatan, kasih tahu setelah keselamatan itu apa gitu loh.
Karena kebanyakan kawan-kawan Kristen kena skak ketika aku tanya setelah keselamatan ngapain gitu. Karena gini, Bang Slamet, sebelum kita masuk ke sana, karena kita yang di sini ini lagi panas dingin juga. Jangan kita ributin aja sama mereka, ya, aja kita. jangan ribut dulu. Ya enggak apa-apa gitu. Aku kasih tahu aja topiknya itu aja gitu. Kan kalau dalam Islam tuh ketika menikah forever till jannah. Kalau kalian kan till death do us part. Perhatikan perbedaannya. Apa tuh kurang paham nih, Bro. Perhatikan perbedaannya. Apa? Coba diulang. Kalau dalam Islam pernikahan itu forever till jannah. Kalau kekristenan till death do us part. Perhatikan perbedaannya. Perhatikan perbedaannya. Nggak paham bener. Nah itu. Coba Bang Slamet paham. Apa? Diurai Bukan lagi. Bang Slamet, itu Kores tahu. Kores ya? Oh, Kores coba diurai lagi. Aku pakai bahasa Indonesia ya. Kalau dalam Islam forever till jannah, artinya selamanya sampai surga. Kalau kekristenan till death do us part, sampai maut memisahkan kita. Nah, itu bedanya tuh kan kelihatan tuh. Betul. Apa bedanya tuh? Nah, semoga jadi bahan pertimbangan. Betul. Oke, kita gantian sama yang lainnya, Pak. Soalnya yang antri masih banyak. Makasih Korets ya. Yuk, sama-sama. Iya. Ini ada Bang RF. Selamat malam, Bang RF. Gelisah tuh Laskar Kristus. Selamat malam. Ya, malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak enak Bang Jumat turun kemana ya? Nggak tahu, kayaknya ke Pental dia, ke Report kayaknya. Gurunda kemana? Naik akhi. Bang Host mau diundang dulu atau gimana? Ya, udah langsung aja lanjut. Ntar juga naik. Oke. Ya, semoga kalau nanti naik bisa mendengarkan pertanyaan saya. Jadi perkenalkan saya Ridwan Pemi dari Sunda, dari Bandung. Apakah harus berbicara Sunda? Sampurasun. Rampes kan Kores. Jadi lanjut. Jadi gini, saya mendengarkan dan meresapi dari debat-debat ini. Alhamdulillah kalian, saya menjadi saksi nanti mungkin di akhirat ya, ketika perjuangan di room ini dan di room lainnya. Ya Allah. Yang ingin saya tanyakan begini, semoga bisa dijawab. Dari perdebatan dengan Oten itu, saya menyikapinya beberapa hal. Yang pertama, karena dia tidak tahu. Biasanya itu karena ketidaktahuan jadi penghujat itu biasanya. Kayak tadi kan sebelumnya itu. Terus yang kedua, ada yang tahu, tetapi dia keimanan buta. Nah, yang akan saya pertanyakan itu yang poin 2-nya, pertanyaan keimanan butanya. Apa yang menjadikan dia iman buta sehingga dia terus bertahan di kekristenannya dari sisi ekonomi. Dari sisi ekonomi. Karena yang saya tahu, kawan-kawan Kristen saya ketika dia keluar dari kekristenan, dia ada sedikit ketakutan juga dari hal ekonomi. Apakah dari sumbangan perpuluhan atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi tolong akhir semua di sini dibahas dari sisi dia bertahan di kekristenannya, walaupun dia tahu bahwa perbandingan Islam ini lebih baik, tapi dia tetap bertahan di kekristenan dari sisi ekonomi. Di samping dari sisi ancaman keluarga ya, dan dari diasingkan di lingkungan. Saya rasa itu pertanyaannya. Apakah saya harus terima kasih banyak. Oke, biar aku jawab aja. Enggak, aku mau cabut karena masih buat Pajel ya, mungkin lebih cocok aku yang jawab. Yang pertama tadi dari sisi ekonomi ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri di kekristenan ini secara kehidupan jauh lebih nyaman ya. Mereka lebih kompak. Saya ambil contoh kayak saya saja gitu ya. Jadi di gereja saya dulu, kami itu kayak punya komunitas itu lumayan solid. Jadi misalnya saya punya barang nih mau saya jual nih. Contoh misalnya tadi Bang Riko itu, dia jual barang gitu kan. Maka biasanya teman-teman gereja itu akan benar-benar support. Kayak saya misalnya punya sisa stok tuh. Ya, biasanya nanti dari leader kontak ke leader yang lain, nanti di blast ya, di WhatsApp blast ke teman-teman semua. Biasanya itu cepat dibantuin. Ya, jadi hal-hal seperti itu membuat orang-orang mikir gini, oh nanti saya tobatnya nanti waktu tua saja. Ya.
Dan ini bukan hanya menjangkit teman-teman Kristen, banyak yang Muslim juga gitu kan. Walaupun dia Muslim, tapi dia belum berubah, ya, belum benar-benar jadi Muslim sejati. Karena dia berpikir, nantilah tunggu sudah kaya, tunggulah. Nanti kalau saya sudah tua, ya sudah kaya, sudah nyaman, saya baru tobat. Banyak orang kan seperti itu. Masih istilahnya bisnisnya juga bisnis haram, ya, kelakuannya juga masih nggak benar. Dia berpikir, nanti udah tua baru tobat. Padahal dia lupa, ya, bahwa umur orang tuh nggak ada yang tebak. Hari ini kita masih di sini ngomong, besok bisa jadi kita udah nggak ketemu kan gitu. Itu yang jadi masalah pertama. Terus yang kedua, masalah tadi dibilang mereka ini pura-pura nggak tahu atau gimana. Kita nggak bisa pungkiri bahwa di debat ini kadang-kadang ego itu main, terutama harga diri. Ya, kita ini pria apalagi. Yang debat kan kebanyakan ya bisa kita bilang pria. Kalau udah pria ini kan udah bicara harga diri gitu. Kalau istilahnya dia dipermalukan, dia debat misalnya diejek-ejek nih, apalagi kayak si Kores ini, kerjanya kan ngebully orang gitu. Harga dirinya pasti naik, itu ikut bermain gitu, pride-nya itu pasti ikut terpancing gitu kan. Itulah kenapa bisa menghujat, bisa marah. Kenapa? Karena dia sudah nggak tahu mau balasnya apa gitu, nggak tahu lagi mau menjawab dengan cara apa. Jadi ujung-ujungnya yang menghujat. Kenapa? Bukan karena dia membela iman, ya, tapi dia lagi mempertahankan wajahnya, harga dirinya. Jadi itulah yang sedang dilakukan oleh orang-orang yang menghujat ini, ya. Jadi kembali lagi kalau kita bicara orang kenapa belum mualaf, kenapa belum bertobat, ya kembali gitu. Orang-orang itu kadang-kadang anggap remeh, udah nanti aja gitu. Dia lupa bahwa waktu itu terus berjalan, nanti kita suatu saat juga pasti akan ya meninggal. Oke, mungkin saya itu aja cukup. Ya, silakan yang lain. Kali itu. Mana Bang Juma? Ada di bawah, coba dinaikin. Ini pamit dulu aku ke Japri. Salam untuk sahabat semua. Saya izin duluan, ngantuk deh, udah jam 2 lewat. Siap, Burunda, istirahat atuh. Aku salamkan. Itu Ivan bisa pilih. Nah, ini ada Lurus. Silakan Lurus. Sama Bang Halimin. Bang Lurus. Halo, selamat malam Bang. Malam. Selamat malam Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, saya Bang. ini Yang mana yang Kristen nih? Wah, saya Islam. Saya penggemar Islam semua. Bang Alhamdulillah. Kores. Ya, silakan dilanjut. Burunda aja sama Statsuki, jangan aku Taliban. Ya, dari situ sukanya ke Talibannya. Jadi Kores itu pembasmi oten-oten dengan cara arsenik, pelan, tapi akhirnya ujung kelin. Gitu aja. Semangat Bang Kores dan Ustadz Sugi, pengamat debat. Segitu aja, makasih. Iya Bang. Yo, sama-sama. Ya, Terima makin kasih lulus. banyak Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga amunisi yang aku kasih bermanfaat untuk umat. Itu aja. Amin. Ini Bang Halimin. Silakan Bang Halimin. Kristen Islam Bang. Selamat malam. Islam Kristen Bang. Salam. Oh, Kristen ya. Salam. Dari tadi pingin berperang ini, nggak masuk dah ini Bang pengamat. Aduh, sayang banget ya Gurundanya udah turut. Duh. Gurunda masih ada nyimak. Kita sapa dulu Bang Ajam dulu sebentar ya sebelum naikin Bang Juma. Silakan Bang Ajam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda masih ini. Tadi Bang saya. Gurunda masih ada. Mau naik dulu. Bukan lu YouTube-nya. Apa Bang? Kecil banget suaranya Bang Azam. Halo Bang, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bang. Waalaikumsalam. Ini Azam official itu bukan ya? Bukan lah. Saya dari tadi mau naik Bang, sampai bikin dosa nggak dikasih naik juga. Enggak. Ya apa yang mau disampaikan Bang? Yang antri Bang. Jadi gantian gitu. Soalnya naiknya satu-satu, yang antri kan 70 lebih Bang. Tapi emang pasti kebagian semua Murut dari atas ke bawah. Silakan Bang Ajam, ada yang mau disampaikan? Mau nanya Bang, saya emang Muslim sih dari lahir, tapi ya nggak seperti ustadz-ustadz yang di sini lah. Ya. Jadi saya tuh pernah dapat pertanyaan dari teman saya yang mungkin dia tuh kayak ateis ya. Jadi
dia nanya kan masalah syahadat nih, artinya kan saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Nah bersaksinya ini yang dipermasalahkan. Saya bingung nih nanya jawabnya itu bagaimana, karena pertanyaannya dari dia apa? Enggak. Biasanya gini pertanyaannya itu, kalau kamu bersaksi apakah kamu menyaksikan, begitu ya? Bener tuh Pak Ustadz. Ya udah, intinya itu Bang Koet, lanjut. Ya, oke. Tinggal jawab ya. Ya. Jadi kenapa Islam itu bersaksi? Ini mantiknya aku aja ya. Posisinya begini. Padahal nggak perlu bersaksi deh, percaya aja. Nah nanti juga bisa ditanya, percaya aja untuk orang-orang yang nggak beriman itu mereka butuh melihat. Kamu memang melihat, kamu memang ada di sana sampai kamu percaya gitu. Apalagi bersaksi gitu. Sehingga Islam itu lebih ke level 2-nya. Kita bersaksi untuk apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Apa yang kita saksikan? Lihat hukum-hukumnya. Kita menyaksikan bahwa hukumnya itu lestari dari zaman Nabi Muhammad menjadi Rasulullah SAW sampai sekarang tahun 2023. Masih banyak orang-orang yang menggunakan hukum Islam. Bahkan Indonesia pun sampai meminjam hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu digunakan. Hukum cerainya Islam itu dipakai oleh semua agama. Bahkan Kristen pun kalau ada KDRT minjemnya ke hukum cerai Islam. Di mereka nggak boleh loh padahal. Tapi makanya ujung-ujungnya ke kita. Kenapa? Ya itulah yang kita saksikan gitu. Jadi kita tuh bukan menyaksikan pengejawantahan kerasulannya karena kita hidup sekarang gitu. Tapi kita menyaksikan apa yang ada sekarang gitu. Apakah hukumnya kepake? Gitu loh. Kepake kan? Ya udah itulah yang kita saksikan dan kami bersaksi karena hukum ini lestari berarti benar lah Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Nanti tanya balik ke si siapa namanya? Tanya balik ke si ateisnya itu, lu percaya Julius Caesar itu kaisarnya Romawi itu dari mana? Gitu. Kok bisa lu percaya? Gitu. Lu percaya siapa ya? Raja apa ada kerajaan Majapahit dan Sriwijaya itu dari mana? Kok lu bisa percaya? Digituin. Ujung-ujungnya nanti mereka apa? Mereka akan lari ke testimoni orang-orang terdahulu yang terekam lalu kemudian disampaikan kepada kita di zaman ini. Terus apa bedanya dengan kita? Gitu. Jadi ada 2 poin. Pertama, kita menyaksikan testimoni orang-orang terdahulu, lalu yang kedua adalah hukumnya yang kita rasakan sampai sekarang. Itu Akhi Azam Ali. Gini ya. Sama satu gitu. Karena orang ateis, kalau memang dia ateis, dia kan main logika. Dibalik, saya boleh nggak bersaksi bahwa kamu punya otak? Padahal saya tidak melihat otakmu. Boleh enggak? Coba tanya balik seperti itu. Pasti mereka menjawab boleh. Loh, padahal saya nggak menyaksikan otakmu loh. Berarti untuk bersaksi itu tidak harus melihat. Apalagi ini konteksnya iman. Iman itu percaya kepada sesuatu yang tidak nampak. Surah Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Iman itu percaya kepada yang tidak nampak. Tapi bagaimana kita bisa bersaksi bahwa Allah itu satunya Tuhan yang berada disembah dan Nabi Muhammad itu utusannya? Lihat apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Kebenarannya begitu fakta, kebenarannya begitu nyata. Disitulah kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berada disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Begitu Bang. Masya Allah. Oke, begitu ya Bang Ajam ya. Ya, saya mau nyampaikan terima kasih banyak juga ya buat. Iya, sama-sama Bang. Ya, ini saya jadi apa ya? Dan mulai agak tahu dan mungkin lebih sering sih karena perdebatan yang saya saksikan selama itu membuat saya tuh lebih yakin bahwa itu yang paling benar. Karena selama ini saya hidupnya ya gimana ya? Misalnya kayak ucapan selamat Natal gitu ya, bilangnya kan kita cuman apa hubungan antara manusia aja. Tapi sekarang saya juga mikir bahwa secara prinsip memang kita jauh berbeda dan mungkin ada kesamaan di dalamnya, tetapi prinsipnya memang jauh berbeda. Jadi nggak bisa disamakan.
Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak. Udah live di sini. Satu lagi nih aku nitip untuk Akhi Azam Ali. Satu lagi. Kalau ingin mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, yang pertama aku pribadi ya, mesti bangga dulu menjadi Islam. Ya. Harus pride-nya tuh ada gitu loh. Ini loh, gue tuh Muslim nih, bangga banget gue jadi Muslim pride gitu loh. Insya Allah nanti dimudahkan untuk menjawab. Itu sudah. Makasih banyak Bang ya. Sama-sama Bang. Ya silakan Bang Pres, ini ke Halimin aja dulu, layanin dulu. Ya biar ini aja Haliminnya duluan mau apa, mau nanya apa, atau apa yang bingung atau apalah. Yuk. Halo. Halo. Buah kabar masuk itu di Rumon. Horas. Dari mana Bang Cuma itu Bang? Ya tadi udah katanya tidur. pakai bahasa daerah tadi. Aku pakai bahasa daerah udah. Sok mangga sok dilajong mangga. Ada. Mangga dilajong mangga. Oh, tadi punya pertanyaan begini Bang, dari Laikujul bukan tadi itu. Katanya di Batak itu ada Bible sama apa Alkitab. Yoel. Kenapa? Nah, Bener nggak yang Yoel. dia bilang itu? Makanya mau kutanyakan itu Bang. Bukan ada Katanya Bible di tadi sana yang tapi dari berbahasa Alkitab. Batak. Aduh, kurang tahu juga aku Bang. Memang yang ditangkap apa tadi? Aku suka dengarnya Alkitab aja. Bukan, ada Bible yang berbahasa Batak. Berarti Yoel bohong tadi. Yoel bohong. Dia bilang di Batak namanya tuh nggak Alkitab. Apa dia bilang tuh? Bibel katanya gitu. Bibel. Oh. Holy Bible. Oh iya siap. Tapi Dia sendiri udah kepleset tadi Bang. Pertanyaanku yang pertama tadi itu Bang. Jadi katanya kan dari Arab. Ada di firman-nya kan itu. Ada. Iya, Itu ada di ayat. Kita bula raiba fi hudan lil muttaqin. Bukan. Itu Kitabullah. Itu Kitabullah. Iya, kan nggak ada. Ada tertulis Alkitabnya ada. Tunggu sebentar ya. Satugi bantuin dong supaya cepat. Ini setrungga dari Kristen? Saya baru mualaf aktif. Assalamualaikum. Oh, baru mualaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di Sebentar surah ya. Ali Imran ayat 3. Nih aku bacain. Enggak. Tatsugi aja. Silakan Ustaz Sugi. Ali Imran ayat berapa Bang Kores? Ayat 3. Oke, Ali Imran ayat 3. Bentar saya baca ya. Nazala alaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Taurata wal injil, betul ya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ya betul. Nazala alaikal kitabah, itu dia. Nah, itu alaikal kitabah. Itu di situ ada alif lam ta kaf ta ba. Alkitab tuh. Betul. Berarti bukan bahasa itu ya Bang, bahasa Arab ya Bang. Ya Alkitab itu bahasa Arab. Berarti nggak jadi mu'allaf lah aku Bang. Oh, nggak usah juga. Ya nggak apa-apa. Masa juga Anda mau mualaf. Ya karena saya Nggak Muslim apa-apa, nggak Bang. apa-apa Bang. Masya Allah. Ya Allah. Ini orang salam kirain. Pan gitu Ustaz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan sama aja. Iya. Mantap. Lulus ngepranknya.
Sip, Terima kasih banyak ya, Kami Ahi. tertipu dengan logat Anda, Ahi. Iya, sama-sama. Logatnya emang logat Kristen. Kita ke ini dulu sebentar ya, ke Bang Strung dulu yang baru mualaf ya, Bang Halimin. Terima kasih Siap, banyak siap, ya. Terima kasih banyak Halo, udah Masya Allah, cukup kita menghibur. ya. Aku Sehat kenal selalu. sama Ustaz Ugi. Ustaz, saya selalu mendukung insya Allah sama Bang Zuma. La takhaf wa la tahsan innallaha ma'ana wa ma'aka. Assalamualaikum Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal ya, pengamat debat. Oke semua Ya. aki-aki di sini, Ustadz. Iya. Baru mualaf tuh kapan mualafnya? Baru 2 hari yang lalu apa ya? Minggu Apa 3 hari yang lalu itu? sama Ustadz Wafi ya, sama Ustadz Wafi. Iya betul. Oh, Masya Allah. Iya di roomnya Bang Nandar. Dari kapan Iya. bergejolak Tadi pagi. mau mualaf? Dari berapa lama tuh? Dari tanggal 26 Januari kemarin. Ih, cepet ya. Cepet banget. Kan gini bang. Maksudnya Kan iya gini. baru. Bentar. Itu di mute dulu yang apa? Bang Indo. Ya, jadi gini loh bang. Anda kan mestinya pernah melihat si Herdi, si Ki Ahmad dan sebagainya. Apakah Anda nggak pengaruh dengan hujatan-hujatan mereka? Kok justru Anda itu memilih Islam gitu bang? Dari awal saya buka TikTok ya dan baru tahu ternyata ada forum debater kayak gini ya. Jadi saya tadinya masih dengan iman Kristen, dengan iman Kristen yang istilahnya belum ada keraguan gitu ya. Waktu saya pertama kali lihat di debat itu ya, kan saya pakai logika. Maksudnya iman saya kesampingin dulu. Nah, saya coba. Sebentar aku stop dulu. Tolong digedein suaranya. Ini enggak karena yang di channel aku. Oh iya. Oke. Gini, jadi awal saya lihat debat itu, saya udah tahu nih, oh ini kan lingkupnya debat ya. Jadi mesti pakai logika dong. Saya gitu, saya pakai logika, iman saya sampingin dulu, dan saya lihat ini kayak dari pihak Kristen itu terlihat itu ngotot sekali ya dalam menyampaikan argumennya. Dan di Islam ini justru malah terlihat ilmunya gitu dengan dalil-dalil. Masya Allah. Jelas. Nah dari Masya situ saya Allah. langsung menyimpulkan bahwa ya benar gitu loh apa yang disampaikan oleh orang-orang Muslim yang debat dengan orang Kristen. Jadi memang banyak ayat yang nggak dipahamin betul-betul di Bible itu tentang artinya, maknanya gitu kan. Jadi mungkin kayak orang Kristen itu banyak pengertian yang disimpulkan dari Bapak Pendeta ya, kalau waktu di Kristen itu ya menurut pengertian Bapak Pendeta gitu, dan harus diimani, harus percaya gitu. Nggak boleh kita nggak percaya. Bisa kayak saya misalkan saya Kristen nih, saya mempertanyakan tentang iman itu kepada orang yang sudah beriman ya, itu bisa saya kena ini marah. Iya. Marah. Sering terjadi di kota besar itu. Dan justru malah kalau saya membawa logika gitu ya, bisa ke hati gitu, ngena ke hati gitu. Waduh, kok begini kayak gitu. Itu kalau saya mempertanyakan tentang arti ya, makna dari dalil-dalil yang ada di Alkitab itu. Ya saya nggak mau sebutin sih, tapi ada lah beberapa pertanyaan ke pendeta yang mereka sebenarnya nggak bisa jawab, tapi malah memaksa saya, mengharuskan untuk kamu harusnya percaya ini dong, bukan percaya ini. Tuh, kalau kamu dipaksa percaya beneran. Yesus ya kamu harus, kalau kamu percaya Yesus ya kamu harus percaya ucapan dia, maksudnya begitu.
Oh gitu. Ya itulah yang namanya dogma, yaitu apapun yang dikatakan yang disampaikan oleh petinggi-petinggi gereja itu menjadi kebenaran mutlak dan tidak boleh dibantah, begitu Bang. Iya, jadi saya maaf ya kalau misalkan di sini ada orang Kristen, saya bukan menjelek-jelekan, tapi ini cerita pribadi saya gitu loh, yang saya rasakan gitu. Bukan menjelek-jelekan ya, sekali lagi maaf kalau ada salah kata, tapi ya intinya kesimpulannya ya begitu. Saya banyak inilah berterima kasih kepada forum debat-debat di sini ya, terutama yang kristologi, yang ahli di ini, orang Muslim yang ahli dalam Alkitab ya. Itu banyaklah wawasan di sini yang bisa saya pelajarin. Nah, di sini saya mau bertanya nih ya. Saya kan baru Muslim dan saya hidup di keluarga yang non-is gitu, masih Kristen. Sebentar Bang, sebelum Anda tanya, saya mau tanya satu lagi Bang. Terus Oh iya, setelah boleh. Anda mualaf ini, bagaimana sikap keluarga Anda Bang? Nah, Apakah mereka udah tahu atau belum? Karena masih baru kan. oke, baik. Pasti belum tahu. Kalau dari orang tua itu sudah tahu, karena begitu saya mualaf, saya kan udah sunat, udah ini ya, udah mandi wajib juga, udah menjalankan ibadah langsung pertama. Masya Allah. Kapan sunatnya? Udah dari SD Bang, udah lama sekali. Udah. Oke. Karena itu tradisi dari orang tua, kan orang Jawa ya, jadi mengharuskan untuk sunat gitu. Jadi nggak terlalu mengimani Alkitab gitu. Jadi ya Kristen yang menjalankan ibadah seperti biasanya gitu, hari Minggu ke gereja gitu. Waktu kecil sekolah Minggu kayak gitu. Jadi memang saya dari Kristen itu dari lahir. Dari lahir. Orang tua juga. Ya, terus sikapnya gimana Bang? Kalau dari ayah sama ibu saya itu, mereka nggak terlalu mengimani sekali sih ya. Imannya tuh masih belum beriman banget gitu. Tapi kalau dari kakak saya, dia udah cukup lumayan lah, karena dia kan pelayanan ya di gereja. Dan sering-sering ke gereja gitu. Itu kalau kakak saya. Nah, saya kan belum menikah, jadi saya hidup bareng sama. Aduh, bentar. Di mute Bang. Nah, udah silakan. Nah, lanjut. Oke. Jadi orang tua udah lihat saya sholat Jumat gitu, udah lihat saya sholat, jadi saya pakai saya nggak bilang kalau saya masuk Muslim, karena saya dikasih tahu sama Gus Alif, dia kasih tahu saya kalau kamu mualaf, kamu nggak perlu bilang lah, kamu tunjukin aja pakai akhlak, sikap, perbuatan seperti Rasul Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu dia orangnya sederhana. Kamu lakukan dari hal sederhana seperti apa? Cium tangan orang tua. Jadi waktu saya sholat Jumat itu, saya cium tangan kedua orang tua saya dulu, baru saya jalan ke masjid. Pulang dari masjid saya salam lagi, cium tangan lagi. Masya Allah. Betul yang diajarkan dari Gus Alif itu tentang kamu harus mencontoh Nabi Muhammad gitu. Karena Nabi Muhammad itu orang yang sederhana. Dia nggak pernah jual agama, dia nggak pernah dakwah di dalam perjalanannya dia, kecuali orang itu betul-betul butuh ilmu gitu. Jadi sikap, kamu tunjukkan sikap aja, akhlak kamu perbaiki gitu. Jadi tetap pakai sopan santun, itu yang harus dijaga. Itu Islam kayak gitu kata dia. Betul. Nanti dari situ pasti orang tuamu akan penasaran nih, kok anak saya berubah ya? Di Kristen nggak pernah diajarin cium tangan. Iya benar kan? Nggak tahu ya. Iya, kalau di Kristen itu jarang terjadi yang namanya cium tangan gitu. Ketemu sama orang tua gitu kayak
misalkan saudara dari umat Kristiani datang, itu nggak ada istilah kayak cium tangan, paling cuma kayak halo, salam kayak gitu kan, jawab salam juga. Tapi ada jarang lah yang mengucapkan salam, jarang. Tapi ada lah beberapa. Jadi memang yang diutamakan dari Islam itu memang betul-betul sopan santunnya, tata keramanya, itu yang bikin manusia itu jadi dimanusiakan gitu. Itu sih yang menurut saya bikin orang tua saya tuh sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Ini kenapa? Masya Allah. Ya jadi aneh Ustadz. Harusnya kan benci gitu ya. Di pikiran saya gitu Ustadz. Ketakutan saya ya pasti marah. Kenapa kamu begini-begini? Gitu kan. Tapi enggak, mereka kayak ya nggak tahu ya, mungkin Allah juga ikut di ini ya, dalam perjalanan hidup saya ya, ikut menuntun saya ke hal yang lebih positif, itu lebih baik lagi lah ya gitu Ustadz. Jadi sampai sekarang orang tua belum bertanya apa-apa Ustadz. Jadi hanya Iya, ya, alhamdulillah. hanya melihat kehidupan saya gitu yang sekarang ini. Ya kehidupan sekarang ini ya saya seperti itu, menjalankan sholat walaupun belum 5 waktu. Memang benar Bang ya. Bentar ya. Memang benar ya. Begitulah yang diajarkan Rasulullah ketika kita masuk Islam. Walaupun orang tua kita itu berbeda akidah, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua kita. Ya, kita tetap harus menghormati mereka. Itu wajib hukumnya selagi perintahnya itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam, maka wajib hukumnya untuk tetap menuruti aturan orang tua. Kecuali kalau perintah itu bertentangan dengan Islam, kamu murtad, nak harus murtad, kalau tidak begini-begini, itu hukumnya wajib tidak diikuti. Nah seperti itu Bang kalau di Islam. Nah beda kalau di Kristen. Di dalam Matius 8 ayat 22 kita baca dari ayat 21 ya, dibaca baik-baik. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lihat, bandingkan dengan apa yang diajarkan Islam. Islam tetap menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Ya, walaupun berbeda agama, berbeda keyakinan, tetapi di sini bahkan berbakti yang terakhir saja dilarang oleh Bible, ya. Apakah ini ajaran Yesus saya tidak tahu, tetapi inilah yang tertulis di dalam Bible. Ketika ada orang yang ingin ikut Yesus tapi ketika orang tuanya meninggal, untuk berbakti yang terakhir saja dilarang. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya orang mati dikuburkan oleh orang yang berdosa begitu. Nah, lanjut. Apa yang mau ditanyakan tadi, Bang? Jadi yang mau saya tanyakan itu gini, Ustaz. Jadi saya tuh pengen orang tua saya masuk surga, Ustaz. Sama suaranya. Iya, halo. Jelas ya, Bang? Iya, Jelas kuat. Iya, Bang Strangle menginginkan orang tuanya supaya masuk surga. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain kecuali hanya dengan cara masuk Islam. Tidak ada cara lain. Ya, cuma itu syaratnya. Harus mengakui Allah itu satu-satunya Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusannya, dan Yesus atau Isa adalah utusan Allah. Itu saja. Tidak ada cara lain, Bang. Oh, ini yang di YouTube katanya takut kedengaran orang tua jadi kecil. Ya. Silakan Bang Kores kalau mau ditanggapi. Bang Kores yang mana nih? Bang Koresnya ada 2 nih. Oh ya, ini disapa dulu Bang Kores nih. Kamu siapa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, Bang. Kores satu-satunya. Aku Muslim, Bang. Sampurasun. Kenapa nama aku dipakai? Timbang biasa pecinta burung, ini mending burung Kores.
malah turun ini mualaf tadi. Aku Mana pengen nanya, nih dia lihat yang mualaf dialognya tadi? siapa sampai bergetar begitu logikanya. Udah turun duluan beliau. Ya itu ini juga tadi ada dia Bang menanyakan Evil Grand. apa. Evil Grand, selamat malam, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Assalamualaikum Ustadz Sugi sama Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, selama Pak Ustadz sama Bang Kores ini dialog sama hotel-hotel Waalaikumsalam itu, warahmatullahi wabarakatuh. iya, apa pernah diuji begitu masalah Bible sama Al-Quran itu, Bang? Maksudnya kayak begini loh, kalau Al-Quran kan sudah terbukti semuanya itu secara sains juga sudah terbukti. Bagaimana kalau dengan Bible, Bang, sama Pak Ustadz? Kira-kira sudah pernah Science. didialogkan atau belum? Iya, betul. Oh, Wah, ini ya satu udah gitu, sering, Bang. spesialis ya. Ya sering dong kita menguji kitab mereka itu. Ya ujung-ujungnya mereka itu apa ya? Jangan mengait-ngaitkan antara sains dan kitab suci. Begitu jawaban mereka, Bang. Karena menurut mereka nggak ada kesesuaian begitu. Contoh ketika kita mempertanyakan masalah kitab Kejadian kan, di mana di hari pertama itu sudah ada terang, tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 14 sampai ayat 19, matahari sudah diciptakan hari keempat, siang dan malam terjadi di hari pertama. Nah ini kan kalau kita kaitkan dengan sains tidak masuk begitu, Bang. Oke. Terima kasih banyak ya, Bang Saya ya. mau tanya Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya. Ini ada Bang Psikopat nih. Siapa? Ya. Sama satu lagi ini, Bang Syahadat 2. Kenapa jadi kecil semua suaranya? Gak tahu saya. Oh, kalau suara saya emang